Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiska Bayu dari Saputra dengan NPM 2257051034. Berasal dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang KNN atau K-Nearest Neighbors untuk menggantikan absen presensi pertemuan ke-9. Jadi di sini materi KNN itu sendiri adalah berdasarkan tentang algoritma. Jadi di sini ada yang pertama-tama ada deskripsi singkat tentang KNN. Jadi algoritma K-Nearest Neighbors atau KNN adalah teknik pembelajaran mesin yang populer digunakan untuk tugas klasifikasi dan juga regresi. Algoritma ini bergantung pada gagasan bahwa titik data yang serupa cenderung memiliki label atau nilai yang serupa. Selama fase pelatihan, algoritma KNN tersebut menyimpan seluruh kumpulan data pelatihan sebagai referensi. Jadi menyimpan seluruh data untuk dijadikan referensi ya. Ketika membuat prediksi, algoritma ini menghitung jarak antara titik data input dan semua titik data contoh pelatihan menggunakan metrik jarak yang dipilih seperti Euclidean distance. Lalu di sini ada dua capaian pembelajaran, dan yang pertama adalah memberikan gambaran umum algoritma KNN atau K-Nearest Neighbors. Yang kedua, memahami konsep algoritma KNN atau K-Nearest Neighbors. Jadi di sini ada materinya dan di sini ada gambar contoh dari algoritma KNN itu sendiri. Lalu di sini selanjutnya materi KNN adalah algoritma KNN atau K-Nearest Neighbors ini adalah salah satu algoritma yang paling sederhana dalam pembelajaran mesin. Meskipun sederhana dalam tanda kutip, algoritma ini seringkali sangat efektif dalam berbagai konteks, terutama dalam klasifikasi dan juga regresi. Algoritma KNN mengukur kesamaan antara objek-objek dalam ruang fitur dengan menghitung jarak antara mereka. Jarak ini dapat dihitung menggunakan berbagai metrik. Di sini contohnya ada 3, yaitu seperti jarak yang pertama itu adalah Euclidean, yang kedua adalah Manhattan, dan yang terakhir adalah Mahalanobis. Itu contohnya salah satunya ya guys ya. Tergantung pada sifat data dan kebutuhan masalah. Lalu ketika kita memiliki objek yang akan diprediksi, algoritma KNN mencari key objek terdekat atau tetangga terdekat dari objek tersebut dalam ruang fitur. K adalah parameter yang harus ditentukan sebelum dan biasanya merupakan bilangan bulat positif. Nilai K yang lebih rendah dapat memiliki varian yang tinggi, tetapi biasanya yang rendah. Sedangkan sebaliknya nilai K yang lebih besar dapat menyebabkan bias yang tinggi dan varian yang lebih rendah. Lalu pilihan K akan sangat bergantung pada data input. Karena data dengan lebih banyak outlier atau noise kemungkinan akan berkinerja lebih baik dengan nilai K yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, disarankan untuk memilih nilai K berupa angka ganjil. Mengapa begitu? Yaitu untuk menghindari ikatan dalam klasifikasi. Lalu strategi cross validation juga dapat digunakan untuk membantu kita memilih K yang optimal untuk dataset yang kita miliki. Lalu di sini ada beberapa langkah-langkah algoritma KNN adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih nilai K. Memilih nilai K maksudnya adalah di sini langkah pertama adalah memilih jumlah tetangga terdekat K yang akan digunakan dalam proses klasifikasi ataupun regresi. Yang kedua itu menghitung jarak. Apa yang dimaksud dengan menghitung jarak? Jadi setelah nilai K ditentukan, maka kita akan melakukan langkah berikutnya.
Langkah berikutnya itu adalah menghitung jarak antara objek yang akan diprediksi dengan setiap objek dalam data latih. Lalu, setelah melakukan itu, jarak ini dapat dihitung menggunakan berbagai metrik, seperti tiga contoh metrik di atas yang telah disebutkan, yaitu seperti jarak Euclidean, Manhattan, ataupun Mahalanobis, tergantung pada sifat data dan masalah yang kita hadapi. Menentukan tetangga terdekat. Ini yang ketiga adalah menentukan tetangga terdekat. Jadi setelah jarak dihitung, langkah selanjutnya adalah menemukan ke objek terdekat dari objek yang akan kita prediksi. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah mengambil mayoritas label. Untuk klasifikasi kita, untuk klasifikasi, jadi kita itu akan mengambil mayoritas label dari ke tetangga terdekat tersebut. Sedangkan untuk regresi, kita dapat mengambil rata-rata nilai dari ke tetangga terdekat. Jadi algoritma KNN memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk klasifikasi pola, pengenalan pola, dan juga sistem rekomendasi. Kelebihan utamanya adalah kemudahan implementasi dan juga interpretasi, serta kemampuannya untuk menangani dataset yang besar dan kompleks tanpa memerlukan asumsi yang kuat tentang distribusi data. Kemungkinan itu saja penjelasan untuk KNN ini atau K-Nearest Neighbors. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.